Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip, ketemu lagi di Arsip Paris Berbagi. Sekarang saya berada di salah satu daerah di Bangka Belitung, sedang melewati jalan yang belum lama dibuat. Ini jalan baru, sahabat arsip. Jalan baru beberapa tahun dibuat, dan saya tidak sendiri dengan Arsip Paris Mas Sulistyo, Arsip Paris Bangka Belitung, sahabat kita bersama ya. Gimana Mas Sulis, kabarnya sehat? Gimana? Alhamdulillah, semangat ya. Semangat. Oke, nih kita diskusi terkait dengan arsip pembangunan jalan. Ini sudah berapa tahun dibuat, Mas? Baru 1-2 tahun ya? Hampir 1 tahun, Pak. Oke ya, masih baru ya. Oke. Masalah arsip pembangunan jalan ini Pak, terus Ya, ini apakah bisa dimusnahkan atau permanen arsipnya? tentang pembangunan jalan. Pembangunan jalan. Arsip tentang pembangunan Jalan. jalan. Itu boleh musnah apa tidak? Iya. Intinya begitu ya? Intinya begitu. Oke. Pembangunan jalan itu bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 tahun. Ya. Bukan pekerjaan yang membutuhkan biaya yang sedikit. Bisa miliaran, bahkan triliunan. Melibatkan sekian lembaga, melibatkan sekian tenaga kerja. Kan begitu ya, Iya. pembangunan jalan. Oke. Kalau melihat proses pembangunannya, juga tujuan mengapa jalan ini dibangun, yang melatar belakangi apa, sejauh mana kemanfaatannya untuk perkembangan perekonomian di daerah ini, maka arsip tentang pembangunan jalan jelas tidak boleh dimusnahkan. Karena apa? Ya pasti permanen. Karena apa? Arsip itu menjadi bukti keberadaan jalan ini, sehingga itu tidak boleh dimusnahkan, bahkan menjadi arsip vital ya, yang menunjukkan keberadaan ya. Ini merupakan aset juga, merupakan aset yang jelas. Arsip tentang pembangunan jalan itu merupakan bukti keberadaan, sehingga merupakan arsip vital gitu Mas. Jadi arsip yang contoh arsip yang contohnya kira-kira apa? Arsip yang boleh Dimusnahkan. dimusnahkan, yang bisa dimusnahkan. Memang arsip itu nasib akhirnya ada 2 Mas. Ada yang nasib akhirnya musnah, ada yang nasib akhirnya itu statis atau permanen ya. Arsip yang boleh dimusnahkan tentu arsip yang tidak memiliki nilai guna sekunder, seperti nilai guna kebuktian, nilai guna informasional, nilai guna intrinsik, itu boleh dimusnahkan. Misalnya arsip tentang laporan keuangan SPJ yang dibuat setiap bulan itu loh Mas, itu kan retensinya hanya 8 tahun. Dulu 30 tahun, kemudian 10 tahun, sekarang cukup 8 tahun. Laporan tentang keuangan itu tentang apa? SPJ dan SP2D. SP2D itu juga kena 8 tahun. Ya, 8 tahun. Menurut perhitungan retensi maupun menurut jadwal retensi arsip yang kami miliki, itu boleh dimusnahkan setelah disimpan selama 8 tahun atau 7 tahun. Ya, karena di JRA itu aktifnya 2 tahun setelah ditetapkannya peraturan itu, kemudian inaktifnya 5 tahun, sehingga semuanya kena 8 tahun. Itu boleh dimusnahkan. Tetapi sebelum dimusnahkan harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Karena JRA bukan alat untuk mengeksekusi arsip itu musnah apa permanen. JRA itu batasan umur simpan arsip, berapa tahun aktif, berapa tahun inaktif, yang menentukan itu boleh musnah apa tidak tetap hasil
penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Itu Mas. Kita kalau JRA-nya tuh sudah ada rasa atau sudah lama pakai update, Ya. kita pemusnahan pakai peraturan yang sedikit, peraturan anti gitu. Karena JRA di suatu daerah keuangan tuh 20 tahun. Oh masih 20 tahun. 20 tahun. Padahal sekarang aturan yang lebih tinggi sebenarnya 8 tahun ya. 8 tahun. Boleh tidak daerah itu melaksanakan Pemusnahan pemusnahan? Padahal JRA-nya 20 tahun. 20 tahun gitu ya. Oke, menarik Mas, menarik. Nah, yang pertama mestinya JRA itu direvisi, ya, diperbarui, harus disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita akan memusnahkan arsip keuangan misalnya tadi ya, itu umurnya hanya 8 tahun. Artinya arsip keuangan SPJ atau SP2D yang tercipta tahun 2016 ya, ke bawah itu, sekarang tahun 2025 kan sudah genap 8 tahun ya. Itu boleh dimusnahkan apa tidak? Itu tetap boleh dimusnahkan, tetapi kita harus menggunakan peraturan itu tadi, JRA yang dimiliki oleh daerah, kemudian dengan pertimbangan juga ketentuan yang lebih tinggi ya, yang hanya 8 tahun. Itu tetap boleh dimusnahkan. Yang terpenting adalah keputusan tetap di tangan tim penilai. Oleh karena itu daerah tersebut tetap harus membentuk tim penilai, kemudian libatkan biro hukum atau bagian hukum atau bidang hukum, karena ini mau tidak mau bersentuhan dengan produk hukum. Aturan yang dimiliki masih 20 tahun, sedangkan yang lebih tinggi 8 tahun. Boleh tidak arsip itu dimusnahkan dengan menggunakan aturan yang lebih tinggi. Nah, nanti pendekatannya adalah kajian hukumnya seperti apa. Maka yang terpenting adalah tim penilai itu melibatkan dari bidang hukum. Kalau tingkat provinsi ya biro hukum, tingkat kabupaten kota ya bagian hukum. Syukur-syukur juga melibatkan inspektorat selaku lembaga pengawas. Jadi yang terpenting Mas Sulis duduk bersama untuk mendiskusikan, untuk mengambil solusi ya, untuk mengambil solusi terkait dengan arsip yang memang itu sudah waktunya untuk dimusnahkan. Karena kalau tidak segera dimusnahkan ya pemborosan. Kita harus menyimpan arsip itu padahal sudah tidak digunakan. Kan pemborosan tempat, pemborosan sarana, pemborosan anggaran, tenaga dan seterusnya. Oke, ini ya Mas ya. Terus Oke. caranya Sama-sama Mas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sahabat arsip, mudah-mudahan diskusi kami pada hari ini dalam perjalanan melewati jalan baru ini bermanfaat. Ketemu lagi di Arsip Paris berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.